Presiden Jokowi resmi menghapus sistem kelas BPJS Kesehatan. Dengan sistem baru ini, tidak ada lagi kelas 1, 2, dan 3 seperti sekarang yang membedakan ruang perawatan berdasarkan nilai iuran peserta. Nantinya iuran peserta BPJS akan disamakan, namun angkanya belum diumumkan. Kementerian Kesehatan saat ini masih menggodok peraturan Menteri Kesehatan yang akan mengatur teknis sistem kelas rawat inap standar atau KRIS di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ya ini karena perpresnya baru ditandatangani ya, untuk langkah selanjutnya kan memang kita harus melakukan revisi ya terhadap beberapa peraturan Menteri Kesehatan, termasuk juga penetapan iuran mengenai BPJS ini. Karena kita harus menghitung juga manfaat apa setelah penerapan kelas rawat inap standar ini, nanti benefitnya itu seperti apa. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kebijakan baru ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Itu bukan dihapus, standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat. Jadi dulu ada kelas 3, kan sekarang semuanya naik ke kelas 2 dan kelas 1. Jadi diharapkan lebih sederhana dan layanan masyarakat. Ya, dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan penerapan KRIS sudah hadir bersama kami Bapak Ali Gufron Mukti selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan. Apa kabar, Prof? Waduh, kabar baik. Terima kasih telah selalu sehat. Selalu sehat. Sehat ini penting. kalau Bapak ini ramai di medsos agak marah-marah sebenarnya sebagai kepada orang yang buat beli rokok bisa, tapi untuk ini nggak bisa. Itu ramai sebenarnya, Pak. Tapi Prof, kalau kita ingin membahas terkait dengan KRIS yang memang akan efektif di tahun 2025, saya pengen tahu sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab kelas-kelas itu dijadikan kelas tunggal sebenarnya seperti itu. Apakah memang yang sebelumnya kurang perform kah atau bagaimana, Prof? Yang jelas itu BPJS Kesehatan itu sekarang ini banyak dari berbagai negara pada kesini. Hari ini dan orangnya masih di sini dari Malaysia. Seminggu kemarin dari Amerika. Kira-kira sebelumnya itu dari Inggris lah saya nyebut. Dan terus kami diundang baru di Korea Selatan. Artinya mulai dari biasanya defisit jadi positif, tingkat kepuasan masyarakat meningkat, kemudian kepercayaan juga meningkat. Para dokter juga lebih puas meskipun belum terlalu puas ya. Tetapi rumah sakit juga demikian. Tetapi sekali lagi bahwa sudah on the right track ya. Kemudian inti cerita itu sudah semakin bagus gitu. Tahun lalu karena trusted kepercayaan lah dari masyarakat meningkat, kami nambahi 45 triliun untuk bayar tambahan saja ke rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Begitu. Wow, berarti memang sebenarnya sudah on the right track. Betul sekali. BPJS Kesehatan ini ya. Betul sekali. Tetapi bukan sempurna ya. Iya, betul. Masih banyak PR-PR, hal-hal gitu. Gitu. Apa PR-nya, Pak? PR-nya antara lain itu persepsi dan juga pengertian yang masih berbeda-beda gitu. Ini persepsi yang berbeda di masyarakat atau di mana nih, Pak? Ya di mana-mana begitu. Oke. Di mana-mana gitu. Kenapa? Contoh tadi bahwa kenapa dulu KRIS ya itu sebetulnya di undang-undang SJSN itu undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Di sebuah pasal disebutkan bahwa jika peserta menginginkan ya satu rawat inap bisa ke kelas rawat inap standar. Di penjelasan disebut sudah jelas, maka saya tambahi sudah jelas bahwa tidak jelas gitu. Itu Mas Marba, karena kalau sudah jelas nggak ada diskusi. Sampai sekarang pun diskusi itu ada, karena apa? Karena tidak jelas gitu. Oke. Nah, setelah itu waktu BPJS defisit ada di Perpres 64 tahun 2020. Salah satu pasalnya kalau nggak salah pasal 54A ya. Itu disebutkan bahwa dalam rangka keberlangsungan pendanaan jaminan kesehatan, maka menteri beserta ya yang lain-lain
akan menetapkan KDK, yaitu kebutuhan dasar kesehatan dan KRIS gitu. Oh. Waktu itu untuk keberlangsungan pendanaan. Nah sekarang pendanaannya sudah berlangsung. Maka sekarang ini lalu digeser, yaitu untuk meningkatkan mutu layanan. Oke, berarti bergeser. Iya, geser tujuannya bukan keberlangsungan pendanaan, tetapi untuk peningkatan mutu layanan gitu. Oke, berarti sekarang adalah targetnya meningkatkan mutu layanan seperti itu ya, Pak? Biasanya contoh nih, kelas 3 itu katakanlah 7 bed, 10 bed dalam satu ruangan. Ya. Nah, di dalam KRIS ini ada 12 kriteria. Ya. Ya, kalau bisa itu 4 4 bed. gitu. Yang kita tahu sudah diuji kalau tidak salah Pak, KRIS ini di 10 Dalam rumah proses. sakit. Iya, maksudnya sudah dalam proses di 10 rumah uji sakit. coba. Belum seluruh rumah sakit belum. Oh, berarti belum 10 rumah sakit karena memang informasinya kan Seluruh rumah sakit. bukan di 10 rumah sakit. Oh, 10 rumah sakit. Kalau tidak salah seperti itu. Yang Nah. jelas itu ya kurang dari 20 rumah sakit lah Nah, coba. nah, sampai saat ini evaluasi yang didapatkan seperti apa Pak? Apakah memang ada input juga sekali dari pihak lagi, rumah sakit? sebetulnya yang menentukan dan kemudian tadi uji coba ini adalah Kementerian Kesehatan. Tentu Kementerian Kesehatan itu berbeda dengan BPJS karena Oke. BPJS ini langsung dari Pak Presiden sebetulnya. Cuma kita ya itu kita bersyukur hari ini BPJS dengan Kementerian Kesehatan itu hubungannya sangat bagus. Ya. Kita ada rapat rutin bahkan ke beberapa tempat. Bahkan hari pertama kami dilantik langsung rapat di Kemenkes dengan Pak Menkes dan seluruh eselon 1 dan lain sebagainya. Oke. Jadi Pak, KRIS ini apakah sebenarnya akan menghapus kelas 1, 2, 3? Tidak Atau ada seperti satu apa, Pak? ayat, satu pasal pun yang mengatakan akan menghapus, nggak ada. Oke. Di dalam Perpres 59 tahun 2024 Aha. yang dikeluarkan tanggal 8 Mei 2024, belum lama. Aha. Nggak ada satu pasal pun. Tolong carikan, kalau ada saya kepengen ngasih hadiah Mas Perba. Berarti nanti disederhanakan Pak atau seperti apa Ya, bahasanya? bahasanya Pak Menkes itu disederhanakan, begitu. Oke, dijadikan iuran tunggal kah? Atau Saya sampaikan saja, seperti apa? kalau gini, namanya sistem asuransi kesehatan sosial itu basisnya adalah gotong royong. Ya. Artinya orang yang kaya tentu membayar dari sisi nominal ya, Ya. dari sisi persentase sekarang ini sama ya. Orang golongan 3, golongan 4 di PNS atau ASN, TNI Polri, di company ya. Seperti katakanlah Indonews segala macam gitu. Itu pekerja bayar 1%. Ya. Pemberi kerja membayar 4%. 4%. Nah, tentu harapannya yang gajinya lebih besar, ya karena 1% dari lebih besar kan lebih besar, Ya. gitu. Meskipun sebetulnya dibatasi maksimum 1% kali 12 juta, gitu, Ya. gitu. Jadi itu yang lebih banyak daripada yang disebut dengan kelompok atau peserta yang kita sebutnya peserta dari pekerja bukan penerima upah. Atau kata lain informal sektor informal gitu. Nah, sektor informal ini atau bukan pekerja, BP kita istilahnya bisa milih. Dia kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 itu bayarnya 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 sebetulnya 42.000 tapi disubsidi Jadi 7.000 jadi 35.000. Nah, ini yang sering dibahas itu yang ini. Betul, betul. Yang lain yang besar tidak gitu atau belum mungkin. Belum sebenarnya. Mungkin karena tidak tahu menyeluruhnya ya Nah. gitu. Nah, jadinya nanti akan seperti apa, Pak? Justru itu Perpres 59 ini banyak yang diatur, bagus nih ya. Kenapa? Karena orang bisa milih vaskes. Oke. Iya, itu tapi nggak didiskusikan loh, Mas Purba juga nggak nanya itu. Yang di PHK ya toh, Ya. PHK itu katakanlah harusnya mendapat satu jaminan dari BPJS sampai 6 bulan. Ya, betul. Iya. Tapi harus ada buktinya bahwa dia di PHK. Ya, Nah, betul, ini ya. kayak gitu. Itu dibahas termasuk yang tidak puas kelas 1 umpamanya, dia pindah ke VIP. Boleh, diatur gitu. Tapi ini nggak dibahas ini.
Ya dibahas terakhir ini kris kayak gitu, tiba-tiba melompat gitu. Jadi sampai saat ini iuran tunggal ini informasinya apakah sudah Sekali ketemu, lagi Pak? saya sampaikan, kalau dasarnya itu istilahnya gotong royong, jadi kayak persentase tadi. Gotong royong itu yang kaya bayar lebih banyak tentunya daripada yang Betul. nggak punya duit, yang miskin. Kalau perlu yang miskin ini nggak usah bayar, gitu, Yeah. dibayari oleh pemerintah, yaitu PBI, penerima bantuan iuran. Tapi kalau peserta bukan penerima upah, yang kadang-kadang dapat duit, kadang-kadang nggak dapat duit, itu kemudian sama, yang kaya sama yang miskin sama. Pertanyaan saya, sistem gotong royongnya di mana? Di mana? Masa sama? Nah, orang kaya, mohon maaf loh, umpamanya bayar 60.000 atau 70.000, ringan. Iya. Tapi bagi yang kalau miskin sekali udah dijamin PBI ya, yang istilahnya near poor, agak miskin, Iya. bayar 65.000, 70.000 untuk satu orang, berat. Betul. Meskipun merokok lebih, tapi ini juga berat gitu. Iya, betul. Nah, terus ngakalinya gimana? Nah, kali apa? Ngakalin itu, Pak, terkait dengan Nggak usah akal-akalan lah, ya, yang maksudnya biasa. mencari jalan keluarnya dalam Exit strategi BPJS itu selalu kami upayakan, kita punya tim namanya aktuaris. Mhm. Berbagai macam senario, ini kalau begini, kalau gini, begini, kalau ini kami sudah siap. Mhm. Nah tentu, tapi kan kami bukan memutuskan. Ya. Yang memutuskan adalah pemerintah, dalam ini Kementerian Kesehatan. Kami koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dengan DJSN, Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya. Oke. Terkait dengan tadi Bapak bilang bahwa ada memang masyarakat yang kita memang sebenarnya lebih seksi kalau memang membahasnya yang 35.000 lah misalkan Iya, ya. iya, Memang oke. yang banyak mengeluh seperti itu ya, Iya, Prof. iya. Apakah kalau kita tahu 35.000 saja sudah banyak yang mengeluh misalkan. Kan narasinya kan adalah Iya. kalau naik bagaimana nasib kami juga gitu. Iya. Misalkan mereka harus membayar selisihnya misalkan Iya. kalau naik lah seperti Iya. itu. Nah, apa yang bisa atau ada rencana apa yang memang sudah atau dibahas oleh BPJS terkait hal tersebut? Ya banyak hal ya. Tapi sebetulnya cara penyelesaian masalahnya kalau saya nih, ini pribadi ya, Ya. gampang. Jadi Indonesia ini penduduknya kita bagi dua saja, yaitu masyarakat miskin dan informal. Mhm. Tapi yang miskin atau hampir miskin. Masyarakat yang formal dan kaya. Gitu. Oke. Kan bisa kita lihat dari banyak hal lah. Untuk ini orang ini kaya atau miskin kan Ya, gampang. ya. Menurut saya nggak terlalu sulit. Yang miskin dan sektor informal udah dibayari aja PBI. Artinya dibayari melalui anggaran APBN. Yang kaya dia sektor informal atau dia pekerja formal suruh bayar, selesai. Gampang kan? Oh belum nyampe. Tapi Loh, bukan tapi kan nggak dikerjain. Nggak seperti itu. ada pro dan kontra juga terkait hal Iya. tersebut berarti dong, Pak. Kenapa di kontra? Saya mau nanya. Sekarang kenapa kontra? Ya mungkin ada beberapa dari yang mereka yang bekerja misalkan Iya. komplain gitu misalkan. Kenapa komplain sekarang udah bayar 1%? Iya benar sih. Dan kewajiban loh nih ya. Iya. Kalau sampai pemberi kerja tidak mendaftarkan, ada sanksinya nih. Ya, ya. Itu. Dan sudah jalan, apain? Komplain. Baik. Udah. Nah, Ini kalau tapi tidak begitu. Itu ada senario banyak, Pak. Contohnya, umpamanya Pak Presiden kan sudah tanda tangan dari namanya roadmap peta jalan Ya. untuk mencapai universal coverage Indonesia tahun ini. Target kita menurut RPJMN 98%. Apa? Dari Kementerian Bappenas itu sudah menyampaikan dalam roadmap itu bahwa tahun 2024 ini 113 juta Pak, yang dibayarin. Tapi kenyataannya kan 96,8 Oke. gitu. Nah, kalau itu disampaikan ini senario kedua, Oke. kan udah beres juga. 98% jelas tercapai. Oke. Gitu. Oke. Dan lain-lain banyak ini sudah kita senario kalau seperti ini hitungannya berapa, yang dari sini bayar berapa, dari masyarakat berapa, kami udah hitung semua. Oke. Pak, kalau kita kembali ke terkait dengan kris sebenarnya Ya. apa perbedaannya antara BPJS yang lama dengan rencana kris ini sendiri? Yang jelas sampai detik ini semuanya sama.
Gitu. Jadi istilahnya yang sektor formal tadi bayar pegawainya 1%, pemberi kerja 4%. Di luar itu yang peserta bukan penerima upah atau bukan pekerja itu bayar untuk kelas 1 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 harusnya 42.000 tapi 35.000 karena yang 7.000 disubsidi. Dan sampai sekarang seperti itu sampai nanti tahun 2025 di bulan Juni. Gitu. Oke. Tapi mendapatkan pelayanan yang berbeda dengan sebelumnya kris ini. Sama. Dengan sekarang ini sama. Tapi maksudnya nantinya akan. Nah, nantinya kan sekarang ini ada di dalam Perpres 59 itu yang disebut dengan kris. Ya. Nah, kris itu adalah 12 kriteria. Ya. Contoh umpamanya atmosfer udaranya atau berapa derajat Celciusnya udara ini harus sekitar 20 sampai 26. Jadi intinya nyaman. Kalau dulu umpamanya bisa satu ruang rawat inap itu katakanlah 6, 7, 8 atau bahkan 10, sekarang maksimum 4 gitu. Gitu. Jadi ada outlet oksigennya gitu. Dan kemudian ada istilahnya apa? Bopet itu ya. Jadi lemari kecil nakas gitu. Lemari kecil yang untuk naruh apa, ada belnya dan lain sebagainya gitu. Ada partisi, ada bahannya tidak korosif segala macam gitu. Oke, Pak, ini ada pertanyaan terkait dengan asuransi seperti ini atau kris ini ya. Apakah asuransi swasta itu nantinya akan terintegrasi dengan BPJS sendiri? Iya, yang jelas di dalam Perpres 59 ini dan kita setuju ya. Orang itu yang punya duit banyak bisa naik gitu. Jadi contoh, umpamanya sekarang kelas 1. Wah, kelas 1 itu TV-nya kecil. Saya kepengennya TV-nya yang 40 inch. Mana sakit sama nonton film. Boleh. Nah, kan ada tambahan tuh. Karena dia naik dari kelas 1 ke VVIP atau VIP. Nah, dia punya asuransi, istilahnya asuransi tambahan atau commercial health insurance. Di cover lah perbedaan itu gapnya tadi. Nah, itu diatur, ada perpres ini dan boleh gitu. Asal bukan PBI ya. Atau kelas 3 ya, saya nggak punya duit kelas 3, waktu sakit saya harus dirawat di VIP loh. agak kacau ini. Itu nggak bisa. Ada kecualinya diatur. Tapi singkat cerita, bahwa saya sendiri juga sangat setuju, tidak bisa masalah kesehatan yang mahal sebetulnya kesehatan. Masyarakat kita belum begitu paham kalau kesehatan itu mahal. Kesehatan itu mahal ya. Betul. Coba siapa yang bilang kesehatan murah? Mahal. Jadi untuk sehat ini mahal sebetulnya. Tetapi ya orang yang kaya, nah itu boleh bikin asuransi komersial atau beli asuransi komersial. Nah di sini maka harus kerjasama antara asuransi publik atau seperti BPJS ini, yang JKN ini dengan asuransi komersial. Itu. Baik. Nah istilahnya dalam bahasa Inggris yang agak mentareng itu public-private partnership. Jadi kerjasama antara pihak swasta dan pemerintah. Baik. Nah ini harus dicari titik temunya yang tidak saling merugikan, tapi saling bekerja sama, saling menguntungkan. Gitu. Baik. Prof, tahan dulu Prof. Kita masih akan berbicara terkait untung rugi BPJS dan yang lama dengan kris nanti usai jeda. Tetaplah bersama kami di One on One.